Ibu Martina, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu berdiri di depan ibu-ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan ada beberapa usulan program dari sekolah karena pada saat ini ada permasalahan terkait dengan air bersih. Jadi langsung aja ya ibu ya, terkait dengan air bersih. Seperti kita ketahui, kondisi Kota Balikpapan pada saat ini terancam untuk defisit air ibu ya. Jadi kita dihimbau untuk selalu menghemat air. Nah, dalam masalah ini ada hubungannya dengan kondisi sekolah kita, di mana kita juga mengalami kesulitan air. Jadi ada usulan dari sekolah untuk pengadaan tentang air bersih. Mungkin dari komite nanti ada usulan atau solusi bagaimana kira-kira kita menangani permasalahan ini supaya kedepannya masalah air ini tidak terjadi di sekolah kita. Karena kalau tidak ada air, kita akan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari. Anak-anak buang air kecil, buang air besar itu membutuhkan air. Dan jumlah siswa kita saat ini kurang lebih sekitar 280 ya Ibu. Ya, jadi memang kita sangat butuh air bersih. Kemudian tentang pelaksanaan P5. P5 itu wajib untuk dilaksanakan karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Seperti kita ketahui sekarang kelas 1, 2, kelas 4 dan 5 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi P5-nya juga nanti dalam kegiatan P5 nanti mungkin skalanya lebih besar lagi. Nah, ini nanti kita lemparkan ke komite usulan bagaimana sebaiknya P5 nanti dikemas dalam kegiatan selanjutnya. Mungkin ada usulan seperti apa, karena kita butuh bukan butuh dana ya Bu ya, maaf. Yang kita butuhkan di sini adalah tanah. Kita butuh tanah pupuk yang biasa kita gunakan untuk menanam. Kemudian tentang penyediaan air minum di dalam kelas, penyediaan galon atau dispenser itu mungkin Ibu ya, Ibu. Ya, jadi seperti itu Ibu. Nanti kita usulkan ke komite kelas bahwa setiap kelas itu nanti tersedia galon atau air minum. Kemudian secara teknisnya nanti mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut Ibu teknisnya, karena di sini saya dari Dewan Guru melemparkan usulan kepada komite untuk teknisnya nanti dibahas lebih lanjut lagi. Demikian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Martina. Berikutnya adalah tanya jawab singkat. Mungkin kita bisa batasi pertanyaan apa gimana Bu? Hanya 3 pertanyaan atau gimana? Oke, 3 pertanyaan saja. Silakan mungkin dari Ibu komite kelas ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Kasih informasi aja di sini sudah. Nah, ini sedikit informasi ya Ibu Ketua Komite. Kita ini dalam 10 hari ini sudah 5 kali beli air, 2 tahun itu 100.000 ya, 2 tahun 100.000 ya. Nah, jadi komite untuk selanjutnya tolong difasilitasi bagaimana supaya air ini bisa diatasi oleh komite, karena untuk beli air tandung itu tidak ada DRHU, yang ada bayar air PDAM karena ada kilonya, ya kan? Itu yang kita SPJ-kan. Tapi kalau kita beli gitu nggak bisa di SPJ-kan Bu, ya. Ini sekedar mau ketahui aja ya. Untuk 2 tandung itu 100.000 ya, 2 hari sekali. Oh, itu 2 hari sekali Bu ya. Mungkin nanti mekanismenya saya cari donatur seperti itu untuk air bersih, kalau bisa sih gratis ya. Kalau memang nanti gratisnya stop, kita pakai dana komite. Sumbangan kan setiap kelas kan? Gantian. Gantian. Nanti minta lagi sumbangan gratis gitu kan ya. Gantian aja per kelas kan? Kelas 1 plus 2 pastikan gantian gitu. Biasanya 10 kelas ya. Ada 10 rombol ya. Iya, bisa diambil dari atas kelas kan. 1, 2 ya. Ayo yang mau bertanya silakan. ada unek-unek mungkin Ya. Untuk Mbak Elsa menggunakan aja nanti kita lanjut tanyain apa yang mau ditanya umpama air ini ya Bu ya
Kalau beli karena kata usia. Oh yang kemarin itu. Kita sudah beli 5 kali Bu. 500. Oh iya. Saya juga mewakili keluhan-keluhan dari wali murid. Karena kan komite ini memfasilitasi wali murid ya Bu. Biar saya sampaikan ke Ibu. Ada keluhan anak kelas 1 itu suka dipalak Bu sama anak kelas besar. Yang kedua, anak-anak ini lagi musim main sembunyi-sembunyikan barang. Lalu bully itu Bu masih sering terjadi. Kalau sama anak kelas besar. Iya, anak kelas besar siapa? Kelas 6. Kelas 6. Anaknya siapa namanya? Iya ada usah. Pokoknya kelas kecil. Intinya kelas kecil lah. Yang malam ini kelas besar. Kita bicara bersama gurunya. Nanti kita nasihat, ya kan? Ya untuk kepala sekolah, maaf sebentar. Jadi di sini kita terima ada informasi dari wali murid kelas kecil ya, mungkin sekitar kelas 2 atau kelas 3 ya Bu, Pak Guru. Nah itu di mana anak-anak mereka itu kadang diganggu sama anak kelas besar, entah yang kadang dipalak, entah kadang dikelaiin gitu kan. Nah terus juga nih lagi ada sembunyiin barang temannya diambil, nanti hilang, entah sepatu, kadang baju olahraga gitu Bu. Jadi kita di sini ngasih tahu ke wali kelasnya itu bagaimana nanti diatasinya anak-anak itu supaya tidak terulang lagi. Terus juga untuk bully anak-anak ini kadang yang kecil sama yang besar saya sering lihat, kadang saya sering tengahin mereka dan terus terang saya langsung marahin kelas besar ya Bu. Jadi maaf kalau saya kadang nggak lewat pihak guru karena anak-anak ini yang kecil-kecil dibikin nangis, nanti dipukul, digebuk itu saya lihat pada saat Sama anak besar ya Bu? besar, anak kelas 6. Silakan kelas 6 Bu. Nah, nanti dia kadang main bola kelewatan itu kan Bu, nanti yang kecil bikin berebutan bolanya nanti dipukul di belakang gimana gitu, nah nangis nanti yang adik kelasnya karena kalau sih kadang juga langsung main pukul nggak langsung gimana ngomong-ngomong gimana kamu dia gini gitu nggak, dia langsung main aja. Jadi kadang bergerombol mereka, entah itu perempuan entah laki, di kelas 3 pun ada, kelas 4 pun ada gitu. Jadi ini aja sih Bu, saya penyampaian informasi supaya diatasi bagaimana nanti supaya orang tua murid lain itu jadi nggak ada keluhan lagi, nggak was-was anak-anak sekolah di sini itu kan buat belajar gitu. Sekian tadi sebenarnya saya. Baiklah Ibu, terima kasih atas infonya. Ini PR kita juga ya sebagai dewan guru dan staf di sini, dan saya sendiri selaku kepala sekolah. Ya insya Allah nanti kami akan mengedukasi anak-anak ini supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Kemudian juga nanti mungkin supaya ada rasa takutnya, nanti saya panggilkan Babin Kamtibnas. Biasanya itu turun tangan dia Bu. Kalau di tempat saya tempoh hari itu sudah 2 kali mereka paham, akhirnya mereka takut. Kalau hanya guru-gurunya aja ya kata banyak itu. Tapi kalau ada dari polisi kan, dari kepolisian kan mereka pakai dari polisi itu pakai dinas. Saat upacara beliau saya suruh edukasi anak-anak ya dengan sedikit ancaman sedikit gitu ya kan, ini kamu kalau begini nanti ada sanksinya loh begini ya kan. Kalau yang berbicara orang yang memang namanya yang berkompeten ya, nah, sesuai dengan bidangnya karena ini kan menyangkut tindakan kriminal ya, dia lama-lama kan ke arah tindakan kriminal anak-anak ini kan. Nah, jadi ya orang yang tahu hukum lah yang memberikan arahan ini agar mereka hukum ya, agar mereka tidak mengulangi lagi, dan kita sebagai gurunya tentunya tidak putus komunikasi dengan Babin Kamtibnas. Jadi jika ada sesuatu hal yang begitu lagi yang terulang begitu lagi ya, kita minta tolong beliau bagaimana caranya ya, bagaimana langkah-langkah selanjutnya, karena saya rasa untuk urusan keamanan sekolah juga tanggung jawab pihak kelurahan terutama Babin Kamtibnasnya. Nanti insya Allah saya juga akan kenal, nanti saya cari tahu siapa Babin Kamtibnas kita di sini. Masuk ya, Kelurahan Sumberjo, ada yang tahu kan? Babin Kamtibnasnya
ada nomor HP-nya? Oh ya sudah, nanti saya minta ya Bu ya, nanti biar saya telepon, nanti saya kenalan, lalu saya minta tolong ya. Ya mudah-mudahan hal yang tidak kita inginkan seperti ini tidak meluas, tidak terjadi lagi ya, tentunya dengan bantuan ibu-ibu semua juga ya, supaya anaknya itu tidak gampang dibully. Nah, bagaimana caranya? Misalnya mau dijauh-jauh, kebiasaan dilawan gitu ya. Kalau tidak bisa teriak gitu ya, jangan diam aja ya. Jangan, kan ada anak-anak itu ada yang takut ya, jadi ngomong aja. Nanti kalau ditanya mamanya, kamu kenapa? Sudah apa nak? Tidak apa-apa, tidak apa. Mungkin takut dimarahin ya. Nah, jadi ya ibu-ibu juga tolong beri nasihat, ibu pemahaman juga kepada anak-anaknya. Kalau kamu mau dibully, kalau kamu mau disakiti, teriak atau lari ke kantor. Kalau ada gurunya yang lapor ke gurunya, kalau kebetulan gurunya lagi dinas luar, misalnya bintek dan sebagainya, Bu ya, lari aja ke kantor. Insya Allah saya ada. Kalaupun saya tidak ada TU 2 di kantor sekarang Bu ya, ada tambahan 1 lagi. Jadi ada yang standby di kantor 2 orang. Jadi jangan khawatir ya. Insya Allah kan ada bapak guru laki-laki di sini, Pak Asep, Pak Naidi, Pak Randi itu 3 ya, tameng sekolah kita. Ya Pak Asep. Oke. Ya, kerja kerasnya, kerja ikhlasnya ya Bu ya. Ya kalau kita tidak mau kerja ikhlas, hanya itu bukan urusan saya, itu urusan kepala sekolah, itu bukan tanggung jawab saya, urusan orang tua. Nah, nggak bisa kita begitu ya. Jadi kita harus saling bekerja sama, harus saling meningkatkan itu namanya. Ya boleh ditanyakan aja supaya lebih ya, supaya nyaman, anak bapak ibu nyaman sekolah di sini. Kita juga untuk beraktivitas melaksanakan kegiatan kita atau kegiatan yang menunjang kemajuan sekolah ya, mewujudkan visi-visi sekolah bisa berjalan dengan baik ya, harus ada kerjasama. Tapi jangan ibu-ibu terus kamu di kantor ya, anak saya begini ini saya tidak terima gini, jangan ya. Aja mungkin harapan saya, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih banyak Ibu Komite ya, Ibu Nisa yang sudah meluangkan waktunya yang cukup berharga karena beliau juga sibuk ya. Nah, ibu-ibu juga lainnya punya kesibukan masing-masing. Alhamdulillah bisa hadir. Untuk selanjutnya nanti tinggal dikoordinasikan dengan teman-temannya, dengan sesama komite kelas, ada ketua, sekretaris bendahara kan. Nah, kemudian nanti masalah keuangan dan sebagainya nanti tinggal dikoordinasikan, dilanjutkan ke komite inti kita yang ada ketua, sekretaris dan bendahara. Sini ketuanya bisa, sekretarisnya siapa? Bendahara? Bendahara satu, bendahara 2. Yang satu lagi bendaharanya ya. Bagian pencatatan, yang satu bagian pegang uang. Jadi biar sinkron bendahara. Iya, tidak hanya dusta di antara kita yang dia untuk kemajuan sekolah ya. Memang komite itu kerja sosial Bu, kerja ikhlas dan gajinya Bu. Nah itu, yang jelas dapat pahala. Kita di sini juga saya memotivasi guru-guru, dewan guru, kita kerja itu jangan cuma mengharapkan gaji sebagai guru ya, tapi kita juga melakukan hal-hal positif yang bisa menjadi amal jariah kita lah ya. Kalau sedikit-sedikit hitungan Bu, udah ada uangnya Bu, lembur-lembur udah ada gajinya Bu, udah ada lemburnya, ya susah ya. Karena kita tujuan akhir kita ya akhirat ya, kemana lagi kita pulang kalau tidak ke akhirat, nanti alam kubur yang kita hadapi, kita diminta pertanggungjawaban ya. Nah itu ya, bukannya kita bukan Bu ini sosok ceramah apa enggak ya Bu ya, karena sudah tua ini ya mungkin begitu ya arahnya kan ya begitu ya, saling mengingatkan aja. Saya pun sebagai orang tua mungkin banyak juga istilahnya ya ucapan saya atau sikap saya ya, mau dimaafkan. Baiklah, ada lagi yang mau ditanyakan atau yang ingin disampaikan? Dorong terus. Ya, Ibu, kita menyampaikan lagi masalah eskul ya Bu. Ini kan kemarin saya juga dengar katanya ada permasalahan di jam eskul.
Kita nih punya eskul, ada eskul pramuka yang Bu ya. Pramuka, voli, sepak bola ya. Futsal atau sepak bola? Futsal. Nah, itu bagaimana Bu menurut Ibu? Jamnya kita tuh mau diatur ulang atau bagaimana, atau ikutin yang sudah ada untuk pengembangan eskul kita di sekolah ini Bu? Kan kembalikan ke dewan guru aja karena ini berhubungan dengan siswa-siswinya kan. Atau kita ngikutin yang sudah berjalan aja yang ada ya. Bagaimana mau diubah aja Ada bentuk jadwalnya gitu kan?